Guys, oke, jadi kita bakal membahas salah satu tambang ya, perusahaan tambang kontraktor lebih tepatnya, oke. Dan ini dulu gue udah bagger di sini juga ya, tahun 2022 kalau nggak salah itu ya. Gue udah lupa nih tahun berapa ya. Gue cek dulu. Tahun 2000, iya benar 2022 gue udah bagger 150% lebih di sana juga ya. Dan itu adalah saham Doit ya. Kita bakal bahas saham ini karena ini juga salah satu saham favorit gue. Yang dulu kalau dia masih murah valuasinya ya, sekarang udah mahal ya. Oke, dan dia juga kurang bagus lah kinerjanya ya. Oke, jadi sebelum itu selalu disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham untuk bagi kalian sendiri. Oke guys, jadi kembali lagi bagi pengusaha, karyawan ya, kalian kalau yang pengen benar-benar securein uang kalian ya untuk konsultasi, kalian boleh langsung DM gua ya. Untuk saham juga bisa konsultasi. Jadi kalian bisa konsultasi ke gua ya. Oke, untuk saham, proteksi dan sebagainya ya, gua bakal pandu kalian ya, jadi kalian nanti ikutin aja ya. Oke, jadi kalian boleh DM gua konsultasi. Oke, booking waktu gua ya. Nah, kita masuk. Oke, konsultasinya itu lebih private ya, jadi kita ya. Oke, masuk. Doit Delta Dunia Makmur. Kita ngomong dari mana dulu nih? Oke, Doit ini kan salah satu perusahaan kontraktor tambang terbesar di Indonesia, nomor 2 setelah Dewa ya, Dewa Hermawa itu yang Grup Bakri. Oke, nah gue belum ngomong kalian kenapa gue lebih suka Doit. Nah, Doit ini terakhir yang gue tahu dia ngakuisisi Asiamet, yaitu tambang tembaga di Kalimantan. Dan Doit itu juga dia itu sudah akuisisi tambang di Australia juga gitu loh, ada. Nah, jadi dia tuh memang udah bukan pure kontraktor lagi ya, tapi mereka tuh udah punya tambangnya sendiri. Nah, terus yang gue bilang sama kalian, sekarang kan kita ngomong tuh, ini orang yang kurang research kita ngomong. Ada orang bilang ini masih punyanya si Pak Petri, Aries, Nostar gitu loh, tambang. Dan kalau kalian ketahui bagus-bagus, sebenarnya Nostar ini kan sudah diambil ahli sahamnya, sebagian mayoritasnya oleh grupnya si Pak Ronald Sutarja. Oke, itu grup Human Soul Ltd namanya kalau nggak salah perusahaannya itu. Oke, dan makanya kenapa di sini sekarang manajemennya isinya rata-rata semua orang-orangnya Pak Ronald gitu loh. Gue pernah ke RUPS-nya, gue lihat Pak Ronald orang bagus kok ya, cara dia menjelaskan, cara dia melihat visi untuk perusahaannya itu bagus. Secara GCG gue malah lebih suka tuh yang sekarang Pak Ronald, lebih better. Nah, sekarang kita ngomong nih ya, itu setelah GCG ya, karena gue udah tahu semua gitu loh ya. Oke, nah tapi kan gue udah lama nggak terlalu ngikutin ya, karena gue udah di dalam lagi. Nah, cuma kan PBV dia memang udah mahal nih, 1,25 kali nih. Nah, soalnya ada yang nanyakin gue gitu, karena kenapa gue pernah bagger di sana gitu kan, ada yang mau masuk dan sebagainya. Gue bilang sih kalau mau masuk sekarang sih udah nggak bisa sih, karena udah kemahalan, resikonya lumayan gede ya. Kecuali kok kalian memang mau ya silakan, gue nggak ngelarang kalian. Tapi kalau kalian memang ngerti bisnisnya, kalian tahu ya silakan gitu loh. Nah, Doit ini kan sebenarnya kan dia utang juga besar ya. Nah, dia utang besar tapi nggak pernah PKPU. Kenapa? Karena memang sistem bisnisnya kayak gitu loh. Karena coba cek laporan keuangannya, jumlah aset lancarnya itu lebih banyak daripada liabilitas jangka pendeknya. Di mana kalau memang seperti itu kondisinya itu aman gitu loh ya. Jadi gue bilang sih dia memang bisnisnya gitu. Ini nggak pernah PKPU, nggak pernah gagal bayar. Memang sistem bisnisnya gitu, utang besar gitu loh. Jadi utang besar ini kenapa bisa gitu? Setelah gue pedalami dulu. Nah, utang besar ini sebenarnya untuk apa? Untuk maintenance kontraktor alat tambangnya gitu loh ya. Dan kalau untuk kontraktor ini sebenarnya kan, nah ini dia kan banyak piutang sih jatuhnya sih. Karena kenapa? Dia ini jasa itu memang rata-rata itu lebih banyak piutangnya. Jadi mau nggak mau utang itu mesti ada untuk nge-backupin dulu. Kalau nggak bangkrut cuy ya, piutang tuh masih gede gitu loh. Dan piutangnya dari Doit itu banyak banget gitu loh. Nah, cuman ya, yang tergede dari apa? Berakol itu salah satu klien dia juga kan. Berau itu salah satu perusahaan tambang terbesar juga, cuman udah di listing itu zaman dulu tuh ya kan. Oke. Nah, untuk nilai wajarnya tuh dulu gue tuh pernah hitung tuh 1000. Cuma pas dia udah sampai ke 680 ke 700 gitu, gue jual gitu loh. Karena gue lihat ini udah kemahalan. Nah, dari sana kan bisa ngerti itu jam terbang sih jatuhnya sih ya. Jadi kalian bisa rasa sendiri sih. Nah, sekarang kalau kita lihat keadaannya, jujur gue kangen sama perusahaan ini sih sebenarnya sih. Gue kalau dia nanti lain kali undervalue lagi, gue mau masuk sih, karena perusahaan bagus gitu loh Doit ini. Dan dia udah lama kan, dia kontraktor terbesar juga gitu. Dia selama di bawah arahan Pak Ronald, dia bisa bagi dividen lagi. Luar biasa sih gue bilang sih, rugi dan bisa bagi dividen.
Itu sih. Dulu kalau dia sebelum diakuisisi kan dia jarang bagi dividen. Cuma memang meskipun dia rugi, dia masih ada laba operating profit, laba operasi masih ada 503 miliar. Dimana at least masih ada laba lah gitu loh. Sales dia memang gede, tapi dia memang kalah di bebannya tuh gede banget ya. Dan kalau kalian nanya gua, kuartal 3 belum keluar nih, gimana kuartal 3-nya? Kalau menurut gua dia masih tetap rugi, karena memang kalau kita ketahui kontraktor tambang ya sekarang lagi pada turun semua kan, terjun kan kita ngomong. Jadi dia head to headnya sama siapa? Head to headnya sama Dewa sendiri juga belum keluar kan, laporan keuangannya belum ada kuartal 3. Kalau United Tractor beda. United Tractor dia kontraktor juga, tapi dia sewa. UNTR sewa, ya. Jadi kalau kita ngomongnya si Doit ini ya, secara prospek dia bagus sih sebenarnya. Dia bagus. Cuman gue berharap dia bisa under value lagi, gue mau masuk lagi. Itu aja sih, karena gue pengen datang ke RUPS lagi. RUPS bagus sih, ya itu berkesan banget. Kenangan sih sebenarnya sih, Doit ini kenangan gue sih sebenarnya sih. Ya, dan gue berterima kasih gue bisa cuan beggar di sana kemarin ya, dengan analisa gue yang dalam banget soal perusahaannya. Alhasil bagus itu. Padahal tuh gue baru setahun loh di bursa, tapi gue udah, mungkin karena gue otodidak, gue belajar sendiri gitu loh ya. Jadi prospeknya oke, cuman untuk sekarang jangan masuk dulu kalau gue bilang. Tapi terserah kalian ya. By the way, disclaimer on, ini bukan jalan menjual membeli satu saham. Untung rugi kita tanggung sendiri, oke? Tanggung sendiri ya. Prospek kayak gitu. Jadi untuk valuasinya mahal, udah mahal ya, udah mahal. Jadi kalian bagus cari perusahaan yang masih lebih murah aja lah. Masih banyak kok di sana ya perusahaan-perusahaan batubara, tambangnya, kontraktornya pun ya yang valuasi masih lebih murah. Oke guys, jadi mungkin itu saja sih yang mau gue kasih tahu soal si Doit ini ya. Oke, jadi sampai di sini saja teman-teman ya. Gue nggak ada lagi sih yang mau gue kasih tahu sih, karena semuanya udah oke ya. Jadi kembali lagi disclaimer on, ini disclaimer on selalu. Oke, jadi bagi teman-teman yang pengen konsultasi ya soal masalah kalau keuangannya udah mulai mepet atau mungkin bisnis kalian udah mulai kacau ya, apalagi karyawan kalian gak ada solusi ya, kalian butuh solusi untuk pengusaha sama karyawan, kalian boleh langsung DM gue konsultasi. Oke, untuk masalah keuangan ya. Jadi nanti gue kasih kalian programnya, gue panduin kalian, gue bantuin ya. Karena kenapa? Itu mesti dikunci sih ya, keuangan kalian tuh mesti dikunci ya, mesti ada proteksi juga ya. Jadi nanti kalian juga dapat privilege untuk bahas saham sama gue juga ya. Jadi yang penting deal dulu dah 2 program at least buat kunciin keuangan sama perusahaan kalian, aset kalian. Oke, jadi itu aja sih yang mau gue bahas ya. Oke, sama investasi kalian pastinya ya, saham kalian. Oke ya, jadi ya itu konsultasi di sini ya, ada nomor WA nanti gue taruh di link aja ya. Oke, so I will see you in the next video. Bye guys. Konsultasi, ayo konsultasi ya.